Oh, oh, ini koyak nih, bukan karena tajam, karena ini yang jelas belum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil ujungnya aja. Subhanallah, sudah tajam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Jumpa lagi dengan saya. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial, yaitu cara mengasah pisau atau golok yang baru. Maksud baru di sini adalah baru keluar dari pandai, atau goloknya itu berkarat, lama tidak dipakai. Sebagai contoh seperti ini baru keluar dari pandai dan lama didiamkan, jadi sehingga berkarat. Kebetulan ini punya kawan nitip ke saya untuk diasahkan. Lalu bagaimana caranya, Ustadz? Nah, kalau yang saya gunakan ini, saya tidak memakai mesin, manual, memang 100% manual, tidak menggunakan mesin. Saya di sini kelihatan ada 4 batu asah. Yang pertama batu asah dari toko material biasa, ini banyak di toko-toko, namanya gerinda. Kalau batu gerinda ini ada 2 grade, yang satu ada grade yang halus ini, nah ini ada grade yang kasar, ini ada 2. Ini saya biasa kalau golok yang baru tuh saya pakai yang kasar dulu. Setelah yang kasar, kalau sekira-kiranya sudah pas, lalu pindah ke yang halus. Nah, lalu kemudian yang kedua pakai batu gunung. Nah, ini batu gunung. Ini batu asli, batu alam, bukan batu buatan. Ini batu gunung, batu alami. Lalu yang ketiga batu gunung juga, batu alami juga. Cuma tingkat kehalusannya ini sudah semakin halus. Ini licin, untuk mengkilatkan nanti. Lalu kemudian untuk ini pakai yang 3 nih. Kalau untuk yang lain-lain, untuk mengambil kayu bakar, untuk menebas, ini udah super tajam. Cuma kalau untuk menyembelih dia belum maksimal. Pakai apa maksimalnya? Nanti pakai amplas. Amplas seperti yang saya sampaikan di tutorial sebelumnya, saya pakai amplas nomor 1000 dan nomor 1500. Bagaimana cara menggunakannya? Ikuti videonya, jangan sampai di skip dulu. Lalu kemudian bagaimana, Ustadz, biar pisau itu tidak coklat? Kadang-kadang setelah mengasah itu warnanya tuh coklat. Ada tipsnya, yaitu menggunakan sabun mandi. Ini udah mau habis nih, udah sering saya pakai nih, sabun mandi. Kalau nggak sabun mandi, boleh pakai pasta gigi model Pepsodent, Ciptaden itu. Saya tidak bermaksud beriklan nih. Pepsodent, Ciptaden dan lain sebagainya, yang jelas pasta gigi. Sabun ini boleh sabun batangan, boleh juga sabun cair, yang jelas sabun. Kita praktek langsung. Kita tes dulu, betulkah golok ini dalam keadaan tumpul. Kalau kita tes, kalau saya ngetesnya ke kertas, silahkan bapak-bapak yang suka ngetes ke bulu kaki boleh. Kalau ke bulu kaki tentu resiko bahayanya tinggi, atau ke kertas atau ke tisu, silahkan, tidak masalah. Ini sebelum diasah betul tajam atau tidak. Ini tidak ada rekayasa. Ini koyak nih, bukan karena tajam, karena
ini yang jelas belum tajam. Mari kita lihat video mengasahnya. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa untuk tahap pertama saya memakai batu yang ini, batu buatan bukan alami. Kalau bahasa kampung kami ini namanya gerinda, batu gerinda. Nah, saya pakai yang kasarnya dulu, baru nanti yang halus. Jangan lupa ini batu ini harus dibasahin sebelum diasah. Nah, dibasahin. Setelah dibasahin, baru pisaunya pun dibasahin juga. Jangan dibiarkan kering dia. Kalau di batu ini wajib kena basah terus. Kalau tidak kena basah, yang dikhawatirkan sepuhannya itu dia bisa mudah lagi, yang mengakibatkan nanti tumpul ke parang atau ke pisau sembelihnya. Nah, ini cara menggunakan sabun seperti ini. Ke ke pisaunya juga iya, ke batunya pun iya juga. Jangan lupa tangan selalu dicuci setelah megang sabun, karena nanti bisa kepleset licin, bahaya. Teknik mengasah, kalau yang saya lakukan jangan didorong ini, nanti permukaan ini, perut pisau ini tidak rata. Jadi teknik mengasahnya bagaimana biar rata, bukan didorong ke sini ke depan, tapi ke samping. Agak dimerengkan 45 derajat boleh. Seperti ini. Pakai sabun. Kalau sekira-kira batunya sudah terasa agak kering, jangan dibiarkan, nanti berpengaruh kepada sipuhannya. Kalau sipuhan itu mentah lagi, yang tadinya goloknya tajam, bisa jadi malah nggak tajam gitu. Terus boleh dilihat video yang lainnya, cara mengasah finishing dengan amplas dan cara mengasah dengan batu alam. Kalau yang ini videonya memang dari awal, pisau dari awal. Ini udah kering nih batunya, jangan lupa dibersihkan, batunya dibersihkan. Memang kalau manual seperti ini kita harus rajin, karena prosesnya lama, beda dengan yang pakai mesin. Kalau pakai mesin cepat dia, tak perlu lama-lama. Kalau yang pakai mesin, saya jamin cepet tuh. Cuma saya termasuk orang yang bukan tidak pandai. Pertama memang mesinnya belum ada, karena saya selalu pakai manual. Terus seperti ini. Ustaz, kenapa kemarin kok yang diasah sebelah? Itu sengaja saya yang diambilnya sebelah. Karena kalau saya ngasah videonya sampai dua belahannya, nanti kelamaan durasinya. Kalau kelamaan ya namanya kelamaan, bosan nanti nontonnya. Yang jelas tekniknya seperti ini, dan batunya pun batu yang dipakaikan ini gitu. Tidak ada manipulasi, tidak ada kebohongan. Dan kalau memang agak diragukan, boleh dipraktekkan. Insya Allah dijamin tidak ada manipulasi atau istilah lainnya kebohongan itulah.
Jangan lupa selalu dibasahi. Dan maaf, tentu yang ini pun saya potong, karena kalau mengasah dari awal model gini lama dia, tak bisa secepat dengan kayak pakai mesin. Tentu harus rajin, harus bulat. Yang paling utama tidak boleh mengeluh. Terkadang kan mengeluh nih ketika nyebut ngasah. Jangan lupa pakai sabun. Nah, saya mau mencoba sebelah aja. Nanti yang sebelahnya, yang sebelah sini sama tekniknya seperti ini. Ini baru di batu yang kasar. Lihat perbedaannya dengan yang ini, kan jauh. Ini baru satu kali di yang kasar. Ini udah agak bening, udah halus. Nah, sekarang saya akan mencoba di batu yang halusnya. Tadi ini yang kasarnya, sekarang yang halus. Kenapa saya kok cuma sebelah? Pertama, untuk biar durasi videonya nggak terlalu lama. Yang intinya cara mengasah yang sebelahnya ini sama seperti yang ini. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa sabunnya digosok di batu, lalu kemudian di pisaunya. Yang terpenting saya selalu ingatkan, tangan harus bersih dari sabun. Khawatir kepleset. Nah, coba dibedakan suara bunyi suara gesekan pisau dengan batu. Yang tadi kalau yang kasar kerasa kali sampai seret. Nah, ini udah mulai kerasa halus. Kalau tadi agak kenceng dia suaranya. Ustaz, kok sebelah yang diasahnya? Nah, pada intinya caranya, tekniknya sama aja. Seperti ini yang sebelahnya lagi. Saya mau mencoba sebelahnya aja, karena ini hanya sebuah tutorial biar bisa dipahami dan dipraktekkan bagi kita yang membutuhkannya.
Kalau batu udah terasa kering, jangan lupa dibasahin. Kalau dia kering mempengaruhi ketajaman atau sipuhan dari pisau itu sendiri. Ah, jauh bedanya. Nanti saya tunjukkan apa perbedaannya dengan yang tadi yang belum diasah. Yang belum diasah dengan batu yang halus, dengan batu yang kasar, termasuk dengan apa namanya, batu yang nanti yang alami, apa perbedaannya, bagaimana hasilnya. Ustaz, bagaimana nih? Lama gak cara ngasahnya? Nah, kalau lama dan tidaknya itu tergantung dari kualitas golok itu sendiri. Kalau goloknya bebal model ini nih, ini agak sudah jelas nih, pasti lama. Ini karena baru keluar dari pabrik, didiamkan terlalu lama, nggak pernah dirawat, nggak pernah dilihat, nggak pernah diapa-apain, jadi tambah berkarat, ya makin lama lah nanti. Nah, jadi harap sabar ketika mengasahnya. Oke, saya rasa cukup untuk melihat perbedaannya dan untuk melihat tahap pengasahannya. Air selalu mengalir terus. Nah, ini perbedaannya. Ini yang belum diasah dan ini yang sudah diasah. Cahaya pun mantul dia, mengkilat. Oke, kita lanjut ke tahap yang berikutnya, yaitu batu alam yang agak kasar. Ini dia. Sekali lagi, saya yang ngasah cuma separuh ini. Nanti setelah ke batu yang ini, saya coba mengasah yang sebelahnya lagi. Tekniknya sama aja seperti tadi. Oke, terima kasih. Nah, sudah nampak kan? Kita ke tahap yang berikutnya. Jadi sekarang tahap yang batu alam yang agak kasar, karena batu alam yang saya pakai ada dua. Ini satu batu alam yang halus sekali untuk mengkilatkan dan menajamkan. Ini batu alam yang kasar. Ini yang tadi saya tunjukkan. Ini yang sudah diasah, sudah mengkilat, kelihatan cahaya. Ini yang belum diasah. Ini setelah ini saya akan mengasah yang sebaliknya lagi. Cuma yang sebaliknya ini nggak saya videokan karena videonya nanti terlalu lama dan pemirsa yang melihat pun pasti bosan. Nah, intinya saya sudah menyampaikan teknik, cara serta tahapan dalam mengasah. Sekarang kita melangkah ke batu alam yang kasar. Jangan lupa sabun dipakai, digosokkan. Setelah sabun dipakai, digosokkan, baru ke pisaunya juga, atau ke goloknya juga. Jangan lupa tangan, selalu saya pesan tangan dicuci, karena kalau nggak dicuci bisa-bisa kepleset. Seperti biasa mengasahnya seperti ini. Coba didengarkan suara dari videonya. Semakin lama suara gesekan batu dengan pisau atau bedog ini semakin halus. Apalagi kalau nanti pakai yang ini.
mungkin bisa dikatakan kalau bahasa kerennya mungkin silent, gitu. Semakin tidak terasa suaranya, karena tahapannya sebagaimana tadi awal saya sampaikan ketika pembuka video, ketika wajah saya nampak ada 4. 1, batu yang dari toko yang bukan batu alam tuh, yang ada 2 grade yang kasar dengan grade yang halus. Lalu kemudian biasalah pakai yang kasar. Setelah pakai yang kasar, pakai tahap yang kedua, grade yang halus. Lalu kemudian batu yang ini terasa kali suaranya itu semakin halus, semakin lembut. Yang saya wanti-wanti, yang saya sarankan atau ingatkan, jangan merasa capek, jangan merasa bosan, karena kalau pisau baru keluar dari pabrik atau pandai kalau bahasa kami ini, memang seperti ini, harus lama, harus tenang. Terus kalau dirasa kotor, dibuang dulu kotorannya. Sudah dirasa kotor, dibuang dulu kotorannya. Tidak lupa sabun. Kenapa pakai sabun? Biar bening, biar mengkilat. Ingat, setelah memasang sabun, tangan harus dicuci. Kalau ada yang naik sabun, cuci sedikit aja. Memang kalau manual harus super sabar, jangan mengeluh. Dan saya rasa teknik inilah yang sering dipakai sama bapak-bapak ketika mengasah pisau, golok kebun, arit, dan lain sebagainya. Karena kalau yang pakai mesin itu biasanya orang-orang pabrik, orang-orang tukang las, itu baru pakai mesin gerinda. Oke, saya rasa untuk menunjukkan hasilnya cukup sekian dulu. Yang teknik yang memakai batu yang kasar, yang batu alam yang nomor 1. Dah lain jauh dengan yang ini. Sebenarnya setelah ini kembali lagi ke yang ini, ke yang belum diasah. Cuma saya ingin menunjukkan hasil dari batu alam yang selalu saya pakai, yang halus ini. Sebenarnya jangan ke sini dulu. Cuma saya pengen membuktikan bahwa hasilnya lebih bagus, suaranya pun semakin halus. Jangan lupa sabun, mau sabun cuci, mau sabun mandi, mau sunlight, mau pasta gigi, silahkan suka-suka, atau silahkan sesuai keadaan yang ada di lingkungan bapak-bapak semuanya. Ini yang selalu saya pesankan.
Apalagi sudah kayak gini, biarpun baru sebelah yang saya asah, ini bukan main nih. Nah, coba diperhatikan suaranya bapak-bapak, para penonton setia, para subscriber. Semakin tidak terasa. Kalau menurut saya tak ada suaranya tuh. Bahasa ini dah menekan kali ini. Ini kan bahasa gayanya. Padahal biasa-biasa aja. Bahwa tanda batunya semakin lama semakin halus. Nanti bisa dilihat hasilnya. Semakin lama semakin halus. Nih nyanyian biar gak capek aja saya nih. Biar bapak-bapak pun gak bosan. Kalau mau dibilang falas lah. Karena kalau manual memang harus sabar gini, tak boleh mengeluh. Nah, coba kita lihat untuk sementara. Ke ininya pun halus tuh. Tadi ketika diraba kasar dia. Cobalah sekali lagi, asah lagi, biar makin kinclong. Sekinclong istri masing-masing atau pacar masing-masing. Enggak ya. Ini karena sabunnya naik, nggak dicuci. Nah, inilah yang dikhawatirkan. Kalau perempuan udah teriak di belakang. Soalnya ada penonton ini pemirsa. Penontonnya ribuan di belakang rupanya. Gayamu ribuan, enggak deh, enggak nyampe ribuan. Dikira bohong pula saya. Ada beberapa orang di belakang pengen nengok. Bapak-bapak pun ada yang lagi ngepel mau ikut juga nengok, boleh. Karena semenjak saya upload ke YouTube, rupanya yang minta asahkan banyak, yang pengen lihat cara mengasahnya banyak, padahal sudah ada di YouTube-nya. Nggak peduli, yang penting subscribe. Inilah hasilnya. Pas matanya itu bening kali. Bagaimana dengan yang tadi? Jauh. Oke, insya Allah kita jumpa lagi atau di potongan video yang selanjutnya ketika sudah yang sebelahnya bersih. Oke. Nah, jadi sekarang saya udah menyelesaikan dua-duanya. Tekniknya sama, tidak ada manipulasi, tidak ada kebohongan. Semuanya seperti tadi tahapannya, dari batu yang kasar, yang 2 grade, dua-duanya saya gunakan. Kemudian batu yang besar tadi, yang batu alamnya kasar. Kemudian sekarang terakhir saya finishing di batu. Nanti setelah finishing di batu ada finishing lagi, yaitu di amplas. Finishing di batu yang halus ini. Ini kalau finishing di batu, memang kita di sini yang harus telitinya. Diteliti di batu halus nih. Tetap saya selalu memakai sabun untuk menjaga kualitas pisau biar tidak biar tidak kotor. Nah,
Ini kalau finishing di batu nih, kita harus hati-hati, harus sabar. Ini yang terpenting. Soalnya ini menentukan ketajaman. Terpentingnya gimana? Di sini harus teliti. Selain teliti pun teknik nih sungguh sangat menentukan. Apa yang menentukan? Contoh, ini sebentar lagi saya tunjukkan. Ini di finishing di batu. Ini yang maksud saya. Ketika batu yang dua tadi, yang batu alam yang besar yang agak kasar, saya tidak pernah mengecek ketajaman. Yang penting ininya halus, maksudnya permukaannya lurus dan rata dan bersih. Saya tak pernah mengecek ketajaman. Tapi kalau udah batu yang ini, selalu dicek ketajaman. Cara mengecek ketajaman, yang harus ingat, jangan dari depan mata ke belakang. Kalau depan mata ke belakang, pertama ketajaman tidak bisa kita cek secara tajam yang sempurna. Yang kedua, ketajaman tersebut bisa melukai tangan kita. Bagaimana caranya? Dari belakang ke depan. Contoh, kita akan ngasah sebelah sini, maka yang dicek lawan arahnya. Caranya dari belakang ke depan. Ini nih ada gerigit gitu, berarti dia matanya ngebalik ke sana, kita terlalu nekan ketika asah tadi. Kalau model gini, maka diasahlah sebaliknya. Jangan lupa sabun. Bagaimana ngasahnya tadi? Seperti ini, dicek selalu ketajamannya. Ingat, jangan terlalu menekan, karena kalau terlalu menekan nanti percuma, balik lagi. Yang itu balik ke sini, yang ini balik ke situ, yang akhirnya nggak tajam-tajam. Maka kata orang bilang, aku ngasah nih kok nggak tajam-tajam, karena rupanya salah teknik. Saya pindah batunya biar lebih enak, biar nggak kena papan. Ini pakai batu ini selain tajam juga mengkilatnya semakin kuat ya, semakin bagus. Kita cek apakah ngebalik ke atas atau sudah lurus semuanya. Yang diceknya yang di atas nih. Alhamdulillah, cuma ini ujung dikit. Dari sini nggak ada, tapi di sini ada tuh. Ini sedikit. Dicek, check and recheck. Ini tadi sedikit bagian atas. Ini yang memang harus punya keahlian atau feeling, punya perasaan, harus dengan perasaan. Oke. Ini sedikit. Itulah cara saya untuk mengecek ketajaman. Ustadz, biar kinclong lagi gimana? Kita fokus ke badan ini, badan pisau ini. Tadi saya ketajaman, sekarang saya ke badannya.
Kalau ngasah badan jangan ditunggingkan pisaunya, tapi lurus aja gini, biar badannya bersih. Ingat pakai sabun. Nah, kalau ada kotor gini bahaya nih, buang dikit. Nah, oke. Akan makin bersih ya. Apalagi nanti kalau di amplas, wih, cantik. Oke, saya rasa untuk benihnya saya pengen menajamkan, pengen tajamnya tuh betul atau belum atau enggak gitu. Bagaimana kualitas pisaunya. Nah, ini tadi agak ketekuk, jadi kena dia. Yang model gini nih yang harus punya perasaan, dan bisa asal-asal. Dah. Oke. Amplas. Ini amplas nomor 1500, nomor 1000, nomor 1500. Kita coba asal di nomor 1000. Nomor 1500. Yang ini yang ujung nomor 1500. Tes ketajamannya. Pakai kertas ya. Nah, ini selalu mengeceknya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil ujungnya aja. Subhanallah. Sudah tajam. Lagi. Nah. Dan begitu. Kalau sekiranya belum tajam, terus aja diasah nih di amplas nomor 1500. Kalau sekiranya belum tajam. Cek lagi nih ya. Nah, ya cara ngeceknya tuh. Oke, demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.